Hai, welcome back to our channel Incognitox yang akan membahas banyak sekali seputar data pribadi. Jangan sampai bocor. Jangan sampai bocor. Ih. Apa kabar nih teman-teman? Udah lama kita nggak ketemu ya. Lumayan juga. Lumayan banyak onsite, jadi emang kita ketemunya agak jarang juga. Iya nih, aduh agak susah ya ketemu sama kalian juga rasanya. Mungkin hari ini kita bakal fokus dulu nih bahas tentang data pribadinya itself. Apa sih sebenarnya data pribadi gitu ya? Mungkin kalau menurut lu apa sih sebenarnya Bang data pribadi? Sebelum itu gue mau cerita dulu. Oh, ya, Tadi boleh. gue baru ketemu dengan beberapa orang lah dari Oh, iya. seminggu ini. Terus tuh kayak beberapa kayak emang lagi hot topics kan tentang data pribadi ini. Tapi ada beberapa kawan gue yang kayak dia punya bisnis lah. Dia selalu kayak denial dalam artian bilang kayak gue sih nggak proses data pribadi ya. Nggak ada data pribadi di perusahaan gue kan cuma B2B doang. Jadi emang konteksnya dia supplier ke bigger companies lah gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang di sini nih miskonsepsi atau banyak yang salah kaprah sebenarnya data pribadi apa? Iya nggak sih? Betul, relate banget sih gue. Banyak kan? Banyak banget denial kayak Nah, gitu. jadi di sini kayaknya di podcast ini gue rasa kayak penting banget kayak bahas sebenarnya dari hal data pribadi itu apa? Itu masih banyak yang bingung gitu. Kita kupas tuntas dulu Kita kupas tuntas. dari core-nya ya. Data Core-nya. pribadi itu apa sih sebenarnya? Benar, Salah supaya satu aspeknya. nggak ada denial lagi. Nyontek dulu dikit nih di undang-undangnya ya. Di UU PDP gimana? UU PDP takutnya kalau salah gitu kan Blunder lagi. ingatan saya bukan ingatan Superman yang bisa hafal kata per kata. Ini supaya tidak ada kesalahpahaman jadi saya nyontek ya. Iya. Tahu sebenarnya cuman kan mengurangi resiko lah. Nih, di pasal 1 ya, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan. Orang perseorangan. Semua orang dong, ya nggak sih? Orang perseorangan. Orang perseorangan. Natural person. Istilah hukumnya ya. Naturally person. Oke lah itulah. Yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Jadi bisa teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Jadi bisa dua hal juga. Jadi bisa langsung direct ataupun indirect. Ya nggak sih. Jadi nggak melulu yang datanya itu langsung mengenali kita Eksplisit siapa gitu ya. gitu kan. Bisa juga itu hal-hal yang datangnya indirect gitu kan. Benar, Yang misalkan, informasi yang implisit gitu ya Bang. dikombinasikan dengan data-data lainnya itu bisa mengenali diri kita siapa. Individu tersebut. Bisa di trace back. Manusianya lah Betul, ya. Benar, betul. benar. Nah, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini lebih luas lagi nih. Jadi kan tadi bisa di trace-nya langsung ataupun nggak langsung dan ini sistem elektronik maupun non-elektronik. Itu juga sering jadi miskonsepsi tuh. Iya. Kalau hal-hal kayak enggak kok kita nggak di database, kita nggak masukin ke database, kita cuma ngumpulin data di kertas doang, formulir doang gitu kan. Itu juga termasuk proses data pribadi. Bahkan tukang gorengan tuh kan. Atau bahkan kayak kan kita nggak minta, tapi kita cuma nerima doang ya, kita dikasih terima-terima aja gitu ya. Padahal Bisa contohnya sama di aja ya. gedung. Gedung juga kan gitu kan. Iya. Jadi kita ngasih KTP gitu kan, ngasih KTP. Oh, kita nggak proses data pribadinya. Kita cuman nyimpen doang. Nah, di situ kan udah ada data pribadi yang Nyimpen ya? terkumpulkan gitu kan. Nah, itu kayak gitu hal-hal kayak gitu masih banyak yang denial lah. Sebenarnya kita nggak proses data pribadi, nggak memproses data pribadi, nggak ngumpulin data pribadi. Maka kayak kita harusnya nggak kena dong undang-undang pelindungan data pribadi ini. Walaupun ada juga exemption yang sebenarnya nggak perlu nggak perlu patuh sama undang-undang pelindungan data pribadi walaupun ngeproses data pribadi. Bener. Contohnya Kurang lebih tuh kalau misalkan di GDPR ya, di PDP juga ada. Ada. Ini Ada. jadi ada perbedaan nih. Untuk misalkan patuh kepada UU PDP dalam hal harus patuh kepada memiliki dasar hukum, dasar pemrosesan ya. Itu di exempt dari itu atau dikecualikan jika itu dipergunakan untuk household exception itu ya. Domestic use. Domestic use benar. Jadi kalau tidak dipergunakan secara komersil itu memang tidak harus mematuhi ya. nggak masuk Mungkin ke dalam bukan- scope ya. PDP ini Yes, gitu. Bukan cuman komersil dalam artian ini kalau data pribadinya itu tidak digunakan misalkan contoh-contoh household exemption ya supaya mungkin memperjelas dalam contohnya. Kayak misalkan kita masang CCTV nih depan rumah nih, di dalam rumah nih. Kan itu kan kalau ada orang yang masuk lewatin gerbang itu kan masuk ke dalam itu kan sebenarnya ada ini juga ada data yang terproses itu kan Terekam atau lah ya. terekam atau enggak nih
ngeproses data anak istri gitu kan, Betul. buat Atau- dilaporin ke Pak RT gitu kan. Atau ijazah gue diambilin sama nyokap gue gitu kan, di dalamnya ada data pribadi gue gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan masa kita harus bikin ropa? Iya. Enggak dong gitu. Betul. Menentukan dasar pemrosesan. Jadi ini perlu dipahami dulu ya. Sebelum kita lanjut tentang bahas data pribadi itu apa, kita perlu paham juga sebenarnya exemption itu terbatasnya di situ. Jadi kalau misalnya perusahaan, apalagi pabrik ya, ribuan tuh kadang-kadang puluhan ribu itu data karyawan. Jadi itu perlu jadi catatan juga tuh, data karyawan itu harus dilindungi juga bos. Gitu. Bener, bukan cuman pelanggannya doang gitu ya, bukan cuman konsumen, Betul. tapi karyawan lo aja di perusahaan itu udah masuk data pribadi juga gitu. Apalagi kalau banyak ya Bang ya. Betul. Sedikit juga udah perlu sih. Sedikit juga perlu, tapi kalau terlebih lagi kalau dia jumlahnya banyak, masuk skala besar, itu bisa perlu banget, masuk perlu banget. Iya, perlu banget. Risiko tinggi soalnya. Iya, betul. Jadi tadi bahas sedikit lagi nih, tarik kembali lagi ke personal apa? Domestic use. Domestic use. Jadi yang purely personal or household activity ini juga sebenarnya Ini agak- di GDPR ya? GDPR ya, betul. Jadi bahasanya memang gitu. agak lebih perlu didalami lagi tadi. Mungkin kalau untuk household ini ada batasan untuk, jadi ini secara praktek ya, ada batasan di mana ruang lingkup itu juga mempengaruhi. Misalkan tadi CCTV itu CCTV rumah ya contohnya, itu misalkan nge-capture ke jalan raya. betul. Itu beda cerita ya. Itu udah beda cerita. Iya, makanya tadi yang contoh yang saya bilang, ketika si kamera itu sampai depan rumah doang tuh batasnya. Nah ini memang jadi perdebatan juga sih batasnya household. Agak susah ya ini sama orang UK gitu. Household exemption itu batasannya sampai mana? Ini masih sering jadi perdebatan. Contoh ngupload foto anak di Instagram. Itu apakah Household exemption Iya. atau enggak? Nah, ini debatable lah ya. debatable akan menjadi perbincangan yang menarik sih kalau kita Gali lebih dalam lagi. Kayak misalkan kan kita sebenarnya masang CCTV dari dalam rumah yang tujuannya juga pekarangan rumah keamanan kita. rumah ya. Nah, cuman kan kadang di Indonesia pekarangan rumah kita klaim sendiri. Iya. Di garasi rumah kita sendiri. Itu beda cerita. Kita Bener, mungkin bener. podcastnya bukan di Incognito, itu podcast parkiran gitu. Oke. Lain lagi juga ya Bang, kalau CCTV-nya ada di area kantor gitu ya. Itu udah beda lain cerita. lagi, Kalau beda itu kan cerita itu kan lagi, urusan kantor kan. Bener. Kalau ini kan domestic use itu penggunaan untuk di rumah Rumah tangga. lah Rumah kasarnya tangga. gitu kan. Tidak dibagikan ke publik juga betul, tadi, ranahnya betul, itu sih. betul. Jadi emang untuk konsumsi pribadi lah kurang lebih kayak gitu ya. Konsumsi pribadi aja nih, Iya. kagak Nge-wrap yang up tahu-tahu aja gitu. Bahkan dulu waktu pertama kali gue terjun ke field PDP ini ya, Bang Vi, gue tuh sempat mempertanyakan kalau misalkan gue jadi seorang istrinya presiden gitu, Cela. Iya. Amin. Nah, presiden itu kan kayak figur lah ya, figur publik. Terus gue lagi galau nih gara-gara suami gue gitu kan. Terus gue curhat kan tentang suami gue yang mana itu nggak nge-reveal data pribadi si presiden ini gitu kan. Nah, itu gimana gitu? Dulu gue sempat mempertanyakan hal kayak gitu, masih domestic use apa enggak nih gitu kan. Itu perlu analisis lebih lanjut sih Iya, sebenarnya. benar. Ini ada reasonable expectation. Sebenarnya itu ada bingung lagi. Statusnya dua ini kan, sebagai ibu negara Ya. atau Atau sebagai sebagai istri istri, seorang bapak-bapak ataupun ya siapapun yang nanti jadi istri atau ya jadi suaminya, sorry. Iya. Kok istri? Jadi suaminya Aini ini gitu kan. Iya. Itu perlu dikaji lebih dalam. Dan itu Bener, pasti bener. perbincangannya itu jadi perdebatan yang menarik. Benar. Balik lagi kita Banyak fokus lagi. lagi kita bahasnya tentang data pribadi dulu nih. Sebelum kayaknya terlalu melebar nih kan. Iya. Walaupun menarik Asli kan? banget ya bahas itu ya. Oke, tapi karena kita sepakatnya bahas data pribadi nih. Benar-benar. Kita Oke, lanjut. oke. Nah. Oke, data pribadi sendiri tadi udah jelasin ya definisinya menurut UU PDP. Tapi sebenarnya kalau secara klasifikasi itu sebenarnya ada kayak gimana sih kalau di Indonesia dulu deh? Klasifikasinya gimana? Sebenarnya kurang lebih sama juga di GDPR. Sama Kalau ya, dibagi sama GDPR bagiannya ya. pasti ada dua, data pribadi umum, data pribadi spesifik. Kalau di mungkin bedanya penamaan. Kalau di GDPR itu Personal data sama Special category. Special Iya. category. special category of data. By the way, GDPR itu regulasi yang dipakai di Europe ya, Eropa dan juga UK di UK sih. juga itu Sebelum- GDPR. Sebelum dan sesudah Brexit itu sesudah Brexit diadaptasi menjadi UK GDPR. Betul, kalau PDP kan ya di sininya di Indonesia gitu ya. Dan memang menjadi aturan PDP yang paling banyak diadopsi di negara-negara. Termasuk Indonesia sendiri kalau bisa dilihat-lihat 70-80%-nya kurang lebih pada prinsipnya
ya kurang lebih sama lah sama GDPR. Ambil dari situ cuman ya memang nanti bakal ada banyak perbedaan-perbedaannya juga, kayak termasuk di data pribadi ini ada bedanya loh. Benar. Tadi dari penamaan, personal data, kalau di sini data pribadi umum, data pribadi spesifik, di sana pakai special category of data. Nah, ini perbedaan ini nggak semata cuman dibeda-bedain karena diskriminasi doang nih. Iya, benar, Karena kita bedain, nah ini beda, tapi Bukan di sini cuma juga sekedar penamaan lah ya. ada kaitannya dengan gimana kita nge-treatnya, atau ada sensitivitas yang lebih kalau di data pribadi spesifik sama di special category of data. Nah, jadi udah ketahuan tuh ya kalau data pribadi kebagi dua, ada data pribadi umum sama data pribadi spesifik. spesifik. Gitu. Kalau yang umum gimana, Vi? Kalau yang umum itu bersifat lebih ya seperti Generik namanya lah, sih, generik lebih ya. generik Oh, sih. lebih Bisa generik mengidentifikasi seseorang. Nah, ini fokusnya sebenarnya harus di data pribadi spesifik atau special category Betul, data. betul. Justru kita fokusnya ngerucutinnya ke spesifiknya dulu nih ya. Iya benar, karena data pribadi ini luas, kan informasi apapun yang bisa di-link ke individu atau ke natural person. Makanya nih kalau lihat di undang-undangnya nih, kalau di UU PDP data pribadi spesifik dulu di mention. Yang malah spesifik Baru dulu ya. habis itu baru data yang pribadi umum, karena memang data pribadi spesifik itu duluan yang emang perlu dilihat dulu. Baru kalau data pribadi umum kan sebenarnya ini nanti ada lain-lain lah kasarnya. Jadi ibaratnya ada data pribadi lainnya yang memang masuk ke mengidentifikasikan orang, atau direct atau indirect itu bisa masuk kategori data pribadi juga. Betul. Cuman yang memang diatur ini yang lebih utamanya yang spesifik dulu. Jadi emang perlu kita melihat data pribadi spesifik dulu. Betul. Emphasize approach-nya beda. Beda. Nah, ini gua bacain ya. Data pribadi yang bersifat spesifik nih. Apa aja? Data dan informasi kesehatan. Kesehatan. Wah, itu kesehatan Pasti kita sih. itu ngaruh kan. Ngaruh lah data Rekaman medis kita medis kalau lu cek kita kesehatan sakit gitu ya. atau enggak. Ini gua ada cerita, bukan cerita gue sih, baca di berita ya. Waktu awal COVID di Depok itu kan ada pertama ke reveal siapa orang yang pertama kali kena COVID. Itu kan catatan medis, patient zero-nya. Patient zero. Dan mungkin teman-teman ingat juga kalau lihat di berita, saya nggak tahu faktanya, cuman di berita itu ada banyak diskriminasi kepada orang-orang itu. Gue dibully tuh, Bang. Bukan dibully sih, kayak lebih diusir bahkan gitu. diusir. Iya nggak sih? Kalau nggak salah ya, nakes-nakes yang memang ada kaitannya dengan COVID itu nggak boleh masuk ke area itu. Jadi kalau mikir kayak, emang kenapa kalau gua ketahuan batuk gitu kan itu. Tapi kalau dipikir lebih lanjutnya lagi, ada kemungkinan itu juga loh, kayak kayak kejadian COVID kemarin kan, diusir dari kampung ataupun Itu jadi contoh real ya. diskriminasi gitu. Terus ada data biometrik. Data biometrik tuh macam sidik Fingerprint jari, retina, itu masuk biometrik tuh. Data genetika. Genetik kita kan. Golongan darah gitu ya. Golongan darah itu kaitannya juga dengan genetik yang turunan mana gitu kan, itu banyak tuh lagi sekarang, banyak tuh tes DNA gitu kan, itu diceknya pakai genetik kita kan. Terus ada catatan kejahatan, criminal records, jadi kayak kita pernah nyolong ayam gitu ya, nyolong sendal di musola gitu kan. nyolong sendal di musola ya tadi ya. Lah kan habis sholat Jumat kalian. Pokoknya tercatat itulah ya. Yang tercatat Iya, ya, kalau catatan kejahatan ini juga perlu didefinisikan, apakah catatan kriminal dalam artian di kepolisian kah, atau yang tadi Levelnya tercatat gimana di ya? masjid karena habis nyolong sendal gitu. Diumumin pakai toa gitu ya. Lalu ada data anak. Nah, ini kalau anak ya otomatis lah perlu ada treatment khusus terhadap Pasti, data-data pasti. anak ya. Bahkan ada PP juga kemarin kan, PP Tunas itu mengatur tentang bagaimana treatment PSE terhadap anak. Jadi memang anak tuh ya pasti ada treatment khusus lah terhadap data-data anak. Betul, karena masih di bawah umur gitu ya, Betul. belum cakap hukum. Lalu ada data keuangan pribadi. Nah, kalau ketahuan kere juga itu bisa diskriminatif iya. tuh. Oh, itu mah tanpa dijelasin juga ngerti lah ya catatan. Bukan status doang nih, finansial. teman-teman. Bukan status doang yang menentukan bahwa itu adalah data keuangan. Jadi status keuangan kan ada common misconception bahwa data keuangan ini adalah data yang mereveal status keuangan seseorang. Data Ini transaksi. Transaksi itu juga termasuk. Transaksi. Jadi Iya. bukan yang harus nge-reveal, oh ini orang Kaya apa tergolong enggak kaya, gitu. ya kaya atau kurang mampu mungkin. Karena kaitannya itu banyak juga sih kalau catatan keuangannya, walaupun kadang-kadang kalau kita kaya rasanya pas lagi ngambil uang di ATM pengen semua orang lihat ya. Iya bener juga ya. Benar-benar.
tapi potensi abis itu kena tipu Nah, gara-gara punya banyak bener. duit. Itu poin yang bagus banget. Ya Jadi kan? risikonya itu bukan hanya terhadap diskriminasi ya, Iya. tapi terhadap mungkin Penipuan dan lain Bener. sebagainya. Atau bahkan mungkin kalau di kantor kita ada nih orang yang tajir banget, malah diomongin kan. Kayaknya saya kenal. Kayak teman-teman yang lagi ngerekam di sini juga sama ngomonginnya. Mungkin kayak diomonginnya itu akan menimbulkan ketidaknyamanan Iya, ke bisa subjeknya jadi. sendiri gitu kan. Bisa jadi sih. Iya. Kurang enak ya. Iya, jadi kayak aduh nggak enak nih gitu kan. Oke. Nah, tapi sebenarnya Gimana kameramen bener-bener? oke. Ya. Jokes internal jokes. Maaf teman-teman pendengar, Iya, ini iya, internal jokes. Semoga kalian semua bisa mengenal kita semua supaya kalian bisa ikut ngebully tuh orang. Iya, Oke. Boleh ikutan nggak bang? Boleh. Boleh. Nanti teman-teman kalau ada yang mau gabung ngobrol di sini ikutan sama kita ya gitu. Nah, tapi ini tuh tadi itu kan di Indonesia. Sebenarnya di GDPR setahu gua itu beda loh. Beda lagi. Beda. Nah, coba bedanya apa aja kalau di GDPR? Jadi kalau di GDPR itu kurang lebih diatur di pasal 9 ayat 1 atau Article 9 paragraph 1. Ini Beda. Anjay. British. Ini bilingual ya, bilingual. bilingual. Enggak juga sih. Ini masih belajar kok. Oh ya. Masih belajar. Jadi kurang lebih seperti yang tadi Bang Santun ngomong ya. Itu data pribadi spesifik atau di sini ya definisinya, pendefinisiannya adalah special category data itu adalah revealing racial or ethnic origin. Jadi ras. Ras. Ras ya. Kalau di sini mungkin tidak ya. Kalau ras. Kemudian political opinions. Wah, itu Opini politik. kalau di sini itu Rada susah itu. rada susah sih karena Kadang orangnya sendiri yang suka keluar-keluar ya. ya sebenarnya jadi bingung juga di sini Itu perspektif sih. iya, Perspektif. Itu Iya, hal di sini yang biasa ya. di sini hal yang biasa dan ya udah walaupun nggak tahu juga banyak terjadi juga mungkinnya diskriminasi terkait dengan perbedaan pendapat opini politik, ya. cuman di sini masih dianggap itu hal yang lumrah. Iya, Nah, karena mungkin perbedaan culture juga ya antara di Indonesia sama di UK dan di Iya. Europe gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada religious or philosophical Agama beliefs. ya. Oh, di sana agama spesial dan ya? Kepercayaan. Kepercayaan. Filosofis, Bahkan dia bukan filosofis cuma itu ya? agama doang. Jadi Iya. kayak kepercayaan filosofis itu kalau saya mengimani Rofif untuk Iya. jadi Wah, itu- pengikut PDP Kalau saya gua- itu nggak boleh ya iya, gitu. kalau Itu gue kan bisa didiskriminasi percaya sama juga. kucing gitu ya. Iya, itu kan bisa didiskriminasi. Nggak juga. boleh ya? Ah, iya benar-benar. Ada risiko-risiko Tapi yang Vi, kalau di Indonesia di UPDP itu agama seinget gue ya, itu dia masih masuk ke data pribadi yang umum loh. Bener, malah ada di KTP kita. Iya. Walaupun KTP juga ada Ada yang ya, spesifik juga sih. Ini ya, bakal di jadi KTP. perdebatan lebih panjang lagi sih kalau biometrik apakah foto termasuk biometrik atau enggak. Well, itu akan jadi pembahasan berbeda lagi. Tapi ya di KTP kita ada beberapa yang cukup sensitif lah. Benar, Cukup benar. spesifik. Contohnya Terus tadi terus agama ya. Agama. Tadi ada philosophical belief, terus kemudian ada trade union membership. Oh, Itu gimana biasanya tuh? disatuin sama political opinion sih. Jadi Oh, gitu. kalau misalkan gua ngisi di PIA ini atau gua ngisi ROPA special category data apa aja yang diproses itu biasanya dijadiin satu tuh dalam seleksi. Oh, bentar, gitu. gue kepo sama trade union membership ini. Nggak gitu familiar gitu. Trade union. Jadi kalau Itu gimana sih? Itu apaan sih? gitu? Dikebumikan, Vi, kebumikan. ya. Jadi Apakah kalau gua anggota Kadin itu kayak gitu? Bukan ya? Bukan. sih, Gimana? tepatnya. Jadi Trade union itu serikat dagang kan? Serikat buruh. Oh, Serikat gitu. buruh. Oh, Serikat buruh serikat contohnya. buruh. Ya. Jadi kalau misalkan kita ketahuan nih, bukan ketahuan sih, data kita ini terekspos, terpapar kalau bahwa kita itu Bagian dari serikat buruh tertentu. Ya, itu mungkin bisa memunculkan diskriminasi atau risiko seperti misalkan ketika meng-apply kerja kan make sense, ya, make sense. itu kan Mengindikasikan hal-hal tertentu ya. ya, Make sense, make mengindikasikan sense. hal-hal tertentu, misalkan perusahaan jadi tidak mau atau enggan untuk Hire kita. ya, Gitu. hire kita karena kita bagian Sense dari sih. atau kita vokal di sebagai bagian dari Serikat. serikat Serikat buruh, buruh. trade union, I kurang see. lebih. Iya. Kalau Karang Taruna masuk nggak sih? Kira-kira, Vi? Ormas, Atau remaja masjid gitu. Ormas remaja masjid gitu Ormas. kan. Remaja masjid gitu ya. Itu gimana ya? Itu bukan trade union yang jelas. Tapi Iya. di sana kayak tidak mengenal istilah ormas sih gitu kan. Saya nggak pernah ngelihat ada ormas-ormas di Eropa sih gitu. Bener. Sejauh Sekali lagi. pengalaman saya juga belum Iya. lihat benar. Sekali lagi beda culture ya, cuy. Lanjut. Lanjut. Oke, kemudian ada tadi sama berarti ya data genetik
Genetik umum lah sama itu ya. berarti ya. Genetic data, kemudian biometrik juga. Sama. Biometrik sama, terus data concerning health or data Sama. Data kesehatan. ya. Kesehatan. Catatan kesehatan atau rekam medis ya. Kemudian ada ini menarik, natural person sex life or sexual orientation. Wow. Itu orientasi seksual atau apa ya? Aktivitas seksual seseorang. Aktivitas seksual juga. Iya, Iya, betul. iya. Itu Iya. spesifik sih. Kalau gender masuk situ nggak? Nah, ini juga menjadi perdebatan hangat kalau di Eropa karena balik lagi ke culture. Beda ya. Kalau di Culture-nya beda Indonesia, lagi. memang kalau nggak cewek cowok. Ya. Kalau di sana mungkin ada prefer not to say gitu Ya, atau Dan kayak di sana gimana. udah menjadi hal yang common ya. Dan itu berpengaruh juga ke politik yang ditentukan, misalkan tadi pro dengan LGBT misalkan kayak komunitas gitu. tertentu misalkan. Iya, Kurang lebih iya. seperti itu Oh itu ada lagi nggak? Udah ya. terakhir itu sih untuk sexual orientation. Coba tadi kita recap lagi yang beda. Sexual orientation, Ya. Agama, trade union membership, agama, racial, political opinion. opinion benar. Nah, apa sih sebenarnya yang bikin ini tuh beda gitu? Kok Ini menarik. kayak sih. lumayan signifikan soalnya bedanya. Ada lebih dari 5 aspek yang beda gitu antara di Indonesia sama di UK, UK. Europe. Ya, benar. Nah, apa sih yang sebenarnya bikin ini beda gitu? Pendapat gue ya, mungkin nanti lo pada bisa bantu juga, mungkin bisa Nambahin. share juga kenapa. Kalau menurut gue berdasarkan approach secara sosial dan politik sih. Betul. Itu Make sense. bakal Setuju sih. mempengaruhi. Kayak tadi misalkan tentang sexual orientation di sini kenapa enggak? Karena mungkin secara politis itu memang bukan topik yang dikedepankan gitu. Kalau di sana kan pro dengan komunitas tertentu misalkan seperti itu bisa memunculkan bias atau diskriminasi. Iya. Kayak gitu sih. Iya, make sense sih. Karena kalau di Indonesia sendiri kayak misalkan agama, di sini kan kita malah perlu di sini diwajibkan lah kita memiliki agama ataupun ada beberapa yang akhirnya kepercayaan aliran kepercayaan. Tapi di sini karena kita negara yang mengedepankan ketuhanan, makanya kita ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Pancasila. Jadi memang kita di sini juga agama itu bukan sesuatu yang harus disembunyi-sembunyikan lah kasarnya seperti itu. benar. Sehingga di sini di Indonesia sendiri secara culture ataupun ya balik lagi mungkin kita bukan hanya berbicara tentang diskriminasi atau enggak. Karena kalau ngomongin kayak misalkan tadi racial gitu segala macam itu mungkin ya ada diskriminasi atau apa, it happens everywhere lah gitu kan. Iya, benar. Di Indonesia juga Di Indonesia sebenarnya. ada. Sarah ya. Cuman kan bagaimana kaitannya di sini ke political juga gitu. Bagaimana pemerintah mau emphasize atau enggak sih kayak Benar. diskriminasi Address seperti atau itu. enggak. Kayak Jadi- misalkan kalau pemerintah address sexual orientation dan lain hal sebagainya itu Nah, itu- masuk ke dalam special category of data atau data pribadi spesifik, maka pemerintah Langkah politis juga langkah sih. politis itu Politis. merupakan statement politik dari pemerintah mengakui adanya seperti itu. Sementara kan di Indonesia sendiri hal tersebut masih tidak mau diakui oleh pemerintah gitu. Ya, Nah, jadi memang ada beberapa faktor baik itu secara culture maupun secara politik yang mana mempengaruhi perbedaan antara spesial kategori data atau data pribadi spesifik di Indonesia maupun di GDPR atau di UK juga. Nah, itu hal-hal gitu yang mempengaruhi. Nah, Sosial apalagi. sosial. Karena Karena- impact ke subjeknya itu lumayan ya, Iya, kayak kita- diskriminasi gitu. Benar sih nih. Jadi kita ke timur-timuran mungkin budaya kita yang di embed nih ke list itu, sementara kalau di sana karena kebarat-baratan budaya mereka yang di embed ke list tersebut. Iya. Betul. Malah kalau di sana nggak mikirin catatan keuangan itu ya. Iya. Catatan Tapi keuangan mungkin itu sensitivitasnya lebih tinggi tapi nggak Sensitivitasnya termasuk. tinggi. Nggak termasuk kan? Di DP. Benar, Jelas benar. perbedaannya. Sama yang nggak termasuk lagi apa ya tadi? Ini apa? Ingetin gue dong. trade union belum? Bukan trade union yang kan ada di GDPR. Udah. Maksudnya yang ada di Indonesia tapi nggak ada di GDPR. Sorry, tadi klasifikasi untuk data anak sama catatan kejahatan. Itu beda treatment. Beda Be- treatment. Oh, Nggak iya, masuk itu beda, di benar. special category of data ya. Yes, benar. Kalau di Indonesia itu data anak dan catatan kejahatan itu Otomatis masuk Masuk ke ke special special category data. category. Kalau ini dipisahkan sih. Ini Dari ada- pasalnya aja di luar pasal 9 itu. Walaupun memang ada treatment khusus terhadap data-data tersebut ya. Yes, betul. Nah, kita ngomongin treatment tuh tadi, menarik kaitannya dengan treatment. Ada treatment khusus data pribadi anak di di GDPR yang mana catatan kejahatan dan data anak itu dipisahkan. Tapi yang gue tahu treatment terhadap data pribadi spesifik atau special category of data di Indonesia sama di GDPR itu beda juga. Ya, benar. Nah, ini mungkin kalau di Indonesia itu, jadi ini untuk pendengar semuanya, teman-teman semuanya yang lagi nonton di Indonesia,
lu punya proses data pribadi spesifik, maka otomatis data pribadi pemrosesan lu masuk ke resiko High tinggi. risk. Ada Risiko di pasal tinggi. 34 ayat Potensi risiko tinggi, ayat 2 2. ya. Itu masuk potensi resiko tinggi. Tapi kalau di Eropa ini beda nih. Iya nggak sih? Ya benar. Jadi kalau di Eropa, di UK maupun EU itu lebih ke sistemnya kayak blocker ya. Jadi untuk memproses data pribadi spesifik, kalau di Indonesia itu perlu treatmentnya itu adalah melakukan DPI DPI. secara otomatis ya, DPI. karena termasuk salah satu kategori di pasal 34 ayat 2 ya. Wah, ini terlalu teknis. Jadi termasuk pemrosesan risiko tinggi, berpotensi risiko tinggi. DPI itu jadi kita perlu mengakses pemrosesan kita karena Menilai itu ya, masuk ke penilaian. dalam potensi Resiko resiko tinggi. tinggi. Jadi kita perlu melakukan assessment ya, teman-teman. Risiko Nah mungkin nanti di episode berikutnya kita bahas juga ya mengenai DPIA. Oke, Tapi oke. mungkin buat baca-baca dulu ada di pasal 34 ayat 2 ya di Betul. UPDP ya. Lanjut Untuk tadi. listnya ya. Nah, kalau di Indonesia tuh secara otomatis karena termasuk dalam satu kategori itu kan dilakukan DPI secara langsung. Kalau di Eropa atau di EU atau di UK ya, itu ada yang namanya pasal 9 tadi yang mengatur tentang apa aja yang special category data dan juga terhadap kondisi-kondisi di mana data-data tersebut boleh diproses. Kurang lebih seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi emang treatmentnya jadi sebelum memproses data pribadi itu Lo harus tahu. itu harus dilakuin assessment dulu. Semacam- Ya, mesti dilakukan suatu tindakan Analisa lah. analisa dulu kan. Lu kalau misalkan mau ngeproses itu lu harus memenuhi requirements A B C D, katakanlah benar. seperti itu. Benar. Kurang lebih gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau di Indonesia boleh lu proses itu, tapi habis itu lu bikin DPIA. benar. Kurang lebih kayak gitu. Untuk yang satu sebelum, yang satu sesudah gitu Betul. kan. Untuk menilai risikonya ini sejauh mana dan mitigasiinnya kayak gimana gitu ya. Tapi mungkin omong-omong tentang data pribadi spesifik gitu ya. Tadi kan kita udah bahas dari sisi sosialnya. Kalau dari sisi gue mungkin gue mau nambahin ya. Dari Ya, sisi gimana? security untuk biometrik sendiri itu mungkin dia masuk ke kategori yang spesifik atau Ya. special kategori itu dari ya. sisi karena terkait dengan jadi sisi cyber security itu dia lebih rentan buat bocor dan lebih bahaya juga impact-impactnya gitu sih. Ini juga Itu di luar biometrik. sosialnya. Ini ngomongin biometrik ya. Iya. Ini panjang lagi loh ceritanya. Iya, biometrik. Beda juga. Akhirnya kalau ngomongin beda itu biometrik di Indonesia. Nah ini tadi kan kalau dari sisi teknis cyber security-nya, Iya. biometrik di Indonesia sama biometrik di Luar GDPR, pendefinisiannya beda lain loh. lagi Urusannya tuh beda gitu. lagi. Ini Bener. mungkin Pasal kita dan spill sedikit kali ya, mungkin terakhir kali ya sebelum kita tutup obrolan ini. Bener. Tentang suatu hal yang mungkin teman-teman tahu nggak tahu, ada beberapa yang belum tahu juga, tapi ternyata beda ya gitu kan. Iya. Contoh di Indonesia, saya lupa persis seperti apa, tapi biometrik itu apabila kita badan kita yang Kondisi bisa fisiologis kita yang bisa mengidentifikasikan kita, maka itu terkategori sebagai data pribadi biometrik. Contoh, foto, pas foto lah, katakanlah pas foto. Itu kan wajah kita. Gambar wajah. Itu kan gambar wajah kita ketika itu diproses bahkan data wajah kita itu langsung terkategori sebagai biometrik. Ya. Contohnya itu ada disebutkan contohnya data wajah kita, gambar Gambar wajah kita wajah. masuk ke dalam data pribadi spesifik. Spesifik. Nah, kalau di Europe itu lebih detail dibahasnya. Lagi. Itu lebih ke metadatanya sebetulnya. Metadatanya. Jadi nggak serta-merta cuma foto doang ya. hasil proses dari gambar wajah itu baru terkategori sebagai biometriknya. Jadi ada I see. kata yang perbedaannya di UPDP dan dengan di GDPR itu adalah pemrosesan yang dilakukan secara spesifik terhadap data tersebut. Jadi Jadi adanya teknik tertentu untuk mengidentifikasikan seseorang Betul. kurang lebih. Kalau di GDPR udah di-mention sedetail itu Iya, ya. ini ya? itu di antara oke. di tengah-tengah perumusan itu ada itu. Jadi makanya kayak tadi di awal banget kita ngomongin tentang KTP. KTP kita banyak banget data pribadi spesifiknya. Iya. Padahal ini pasti saya banyak banget teman-teman gue yang ngeluh kayak kan KTP doang. Iya. Cuman foto gua doang. Bahkan Di gua juga Instagram juga ngupload ada foto gitu gua ya. di Instagram gitu kan. Di billboard iklan itu Foto WA segede juga. gaban itu Iya. gimana gitu kan. Profil WA gimana, data pribadi spesifik dong. Bener. Iya sih. Benar. Sorry to say, berdasarkan definisi yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Saat Data ini- Pribadi saat ini, iya.
Iya. Tapi memang harus diinspeksi atau ditelusuri lebih lanjut. Di juga balik sih. itu secara mekanisme security seperti apa gitu Iya, ya. dan juga misalkan gambar wajah nih, kriterianya gambar wajah tuh apa? Tadi kan di-mention juga foto WA, misalkan foto WA. Ayo kalau gua ngadep samping. ngadep Iya, samping kayak gitu bener, kan, kayak gitu ya, bener. nggak lah. Tapi Misal- kalau wajah full nih kayak gini, langsung kan bisa diidentifikasi nih gua gitu dengan pemindai gitu misalkan, atau ini santun atau apa gitu kan, itu kan jelas gitu kan. Gua kalau dari samping kan sebenarnya mungkin bahkan Bisa tidak. tahu lah, ini santun nih. Iya. Nah itu Bener. pasti banyak banget hal yang menarik guys untuk Iya, kita bener. bahas Aduh, jadi tentang ngeri sih. perlindungan data pribadi. Jadi ngeri Bener, buat kayak- ngupload video-video gitu. Cewek-cewek kan suka selfie-selfie gini ya, lagi pakai filter hati-hati gitu tuh kalau kan. tren TikTok tuh, hati-hati Iya. tiba-tiba ada tren TikTok live test detection gitu kan. Apalagi sekarang udah ada teknik cyber tuh attack ya, dia deepfake, tahu kan? Nah, deepfake itu ngeri banget. Nah, bahasan lagi tuh nanti mungkin kita undang narasumber juga ya buat Banyak. ngebahas deepfake itu kayak gimana sih sebenarnya, seberapa bahaya dan seberapa rentan kita nih sebagai rakyat awam gitu ya terhadap serangan siber tersebut gitu. Nah, mungkin seru banget sih hari ini kita bahas mengenai data pribadi aja ternyata udah nyampe ke deepfake segala gitu ya. Kita bakal bahas banyak lebih lanjut lagi di episode berikutnya. Tentu saja bareng kita bertiga. Mungkin kali ini kita udahin dulu teman-teman. Thank you so much. Nanti kalau ada yang mau request kita ngebahas apa, komen ya. Ada Oke? yang mau nanya-nanya atau ada yang mau join sama obrolan kita? Iya, boleh, boleh. Kita datang ke sini, sangat Bisa, welcome iya, kita untuk benar. ikutan ngobrol. Kita asik-asik bareng di sini. Iya. Oke. Oke, kalau kayak gitu kita izin pamit undur diri. Thank you so much teman-teman udah nonton. Jangan lupa jangan sampai bocor.